Perkenalkan, saya Maria Yelin Jegabun. Dan saya Giovanni Elfri Kurnia. Kami dari kelas 11 M1 akan menjelaskan materi tentang minyak bumi. Pada materi ini terdapat 7 subbab yang akan kami bahas. Kami akan menjelaskannya secara satu persatu. Selamat menyaksikan! Yang pertama adalah proses pembentukan minyak bumi. Salah satu teori proses pembentukan minyak bumi yaitu adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa oleh air bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atas jasad renik menyebabkan jasad renik tersebut berubah menjadi bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang temperaturnya rendah dan terakumulasi pada perangkap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Minyak bumi terbentuk melalui proses yang sangat lama. Oleh karena itu, ia dikelompokkan ke dalam sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, penggunaannya harus secara tepat dan hemat. Yang kedua adalah komponen minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama atau komponen utama minyak bumi merupakan hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Unsur karbon sendiri bisa mencapai 82-87%. Komponen berikutnya diikuti oleh hidrogen dengan persentase 11-15%. Sedangkan kandungan oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah kecil. Ketiga komponen terakhir jarang melebihi masing-masing 1,5%. Selain itu, terdapat pula kandungan logam di dalam minyak bumi. Namun, tidak lebih dari 0,1%. Komponen tersebut tidak selalu tetap. Oleh karena itu, hasil yang disajikan di atas pun berupa rentak. Hal ini dikarenakan proses fisik dan pembentukan minyak bumi yang berbeda-beda, sehingga minyak bumi yang dihasilkan pun berbeda-beda dari segi warna, kepekaan, kekentalan, dan kekuatan baunya. Yang ketiga adalah pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak dan dilakukan melalui 2 tahap. 1. Pengolahan tahap pertama. Pengolahan ini dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses ini meliputi yang pertama yaitu fraksi pertama menghasilkan gas yang bernama LPG yang digunakan sebagai bahan bakar dari kompor gas. Fraksi kedua disebut nafta. Nafta tidak langsung digunakan, melainkan diolah lebih lanjut menjadi bensin. Fraksi ketiga selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur yang merupakan bahan bakar dari pesawat jet. Fraksi keempat disebut solar yang merupakan bahan bakar dari mesin diesel. Fraksi yang kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang yang kemudian dapat diolah lebih lanjut menjadi senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. 2. Pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan ini dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil pada proses tahap pertama. Proses-proses ini meliputi yang pertama yaitu perengkahan. Pada proses perengkahan ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon. Yang kedua adalah proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga adalah proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Dan yang keempat adalah
pembersihan dari kontaminasi. Yang keempat adalah kualitas bahan bakar. Salah satu contoh bahan bakar adalah bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor beroda 2, 3, dan 4. Kualitas bensin berhubungan dengan bilangan oktan yang ada di dalamnya. Penentu kualitas bensin adalah bilangan oktan yang ada di dalam bensin. Bilangan oktan ini berhubungan dengan struktur bensin. Bilangan oktan juga merupakan knocking yang silinder mesin. Mungkin teman-teman bertanya apa itu knocking. Knocking merupakan bunyi ketukan yang terjadi pada mesin. Ketukan ini menjadi pertanda dari kualitas bensin yang kita gunakan. Bahan bakar yang berkualitas rendah akan menyebabkan knocking. Hubungan dengan bilangan oktan adalah semakin tinggi bilangan oktan, maka semakin tinggi pula kualitas dari mesin tersebut. Yang kelima adalah bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif ini haruslah bersifat dapat diperbaharui. Bahan bakar alternatif bersifat ramah lingkungan karena tingkat polusi yang ditimbulkan sangat rendah dan tingkat perusakan lingkungan sangat berkurang. 1. Bahan bakar bioetanol. Etanol atau alkohol dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor atau untuk kebutuhan rumah tangga. Alkohol diperoleh dari hasil fermentasi karbohidrat. Alkohol mempunyai nilai oktan yang tinggi dan pembakarannya yang sempurna sehingga lebih ramah bagi lingkungan. 2. Bahan bakar biodiesel. Kendaraan bermotor mesin diesel dapat menggunakan bahan bakar alternatif biodiesel. Biodiesel dapat diperoleh dari minyak kelapa sawit dan minyak biji jarak. Yang keenam adalah kegunaan minyak bumi dan residunya. Semua jenis kendaraan menggunakan jenis bahan bakar yang berbeda. Selain kendaraan bermotor, kegiatan rumah tangga juga menggunakan pemakaian bahan bakar seperti minyak tanah. Yang pertama, kegunaan minyak bumi. Minyak bumi memiliki kegunaan seperti bahan bakar kendaraan bermotor dan bahan bakar mesin diesel. Yang kedua, kegiatan residu. Contoh penggunaan residu minyak bumi yaitu seperti parafin yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan, kosmetik, dan minum. Yang terakhir adalah dampak pembakaran bahan bakar. Penggunaan bahan bakar akan menimbulkan dampak bagi manusia. Salah satu contohnya adalah bensin yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Selain efek rumah kaca dapat juga membahayakan bagi kesehatan, asap kabut dan hujan asap.